Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Sebelumnya aku ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun yang kemarin dan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan tercapai di tahun 2022. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini tentunya seperti biasa ya, aku mau bagikan informasi ke teman-teman dan pastinya ini penting banget. Jadi simak terus video ini sampai habis, tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah guys, sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2022. Hari ini aku buat video adalah tanggal 31 Desember 2021. Dan artinya hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Dan malam ini adalah malam tahun baru. Pokoknya seru banget deh tahun baru. Kalian acaranya kemana aja nih? Bagi kalian yang di Taiwan atau di luar negeri, acara kalian tahun baru ngapain? Yang di Indonesia juga ngadain acara nggak? Kalau aku sih di rumah aja ya teman-teman. Pokoknya nyiapin makanan, camilan, udah. Well guys, ngomongin masalah tahun baru di 2022. Pastinya teman-teman nih lagi ada planning atau mau rencana cuti. Banyak banget ya yang membahas mengenai cuti. Dan kemarin-kemarin ada yang DM juga sama aku, ada yang inbox sama aku, tanya mengenai cuti kayak gimana. Bahkan ada cece-cece yang bilang, aku nunggu Cik Anita cuti ke Indonesia, kayak gimana prosedurnya, kayak gimana peraturannya, seperti itu ya. Dan bahkan hari-hari ini banyak yang ngomongin masalah cuti pulang ke Indonesia. Ya karena kan tahun 2022 itu lebarannya lebih awal dari tahun sebelumnya. Makanya teman-teman itu ada yang punya planning ingin cuti, ingin lebaran di Indonesia, seperti itu. Oke, jadi mengenai cuti ya teman-teman, mungkin teman-teman pada bingung aturannya kayak gimana, terus biayanya kayak gimana, seperti itu. Apa aja persyaratannya, seperti itu. Nah kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman, kita bahas dulu sebelum adanya pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, kalau kita mau izin cuti atau izin pulang ke Indonesia dalam waktu 1 bulan ataupun 2 minggu, dulu sebelum ada pandemi pastinya cuti itu adalah kemauan PMI. Dan peraturan di tahun yang dulu, kalian cuti itu sama pemerintah dibolehin teman-teman. Tetapi juga ada persetujuan dari majikan. Misalkan nih, kalian dulu kan kalau mau cuti ngomong dulu sama majikan, bos aku mau cuti. Terus bos kamu itu ngizinin apa enggak, seperti itu. Kalau majikan kalian oke, ya udah pulang. Dan untuk biaya ada yang majikan bantu untuk bayar tiket, ada yang bayar sendiri untuk beli tiket, seperti itu. Ini yang aku bahas mengenai sebelum pandemi ya teman-teman. Nah kalau pandemi seperti ini kayak gimana sih sebenarnya gitu kan? Pasti teman-teman pada tanya, karantina berapa hari, siapa yang bayar, tiketnya siapa yang bayar, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita bahas mengenai cuti di masa pandemi di tahun 2022. Nah guys, mengenai cuti ini sudah boleh ya buat kalian TKI Taiwan yang udah mau cuti pulang ke Indonesia, itu sudah boleh. Sudah ada peraturan diizinkan cuti gitu sama pemerintah Taiwan. Apa aja persyaratannya? Persyaratannya sama teman-teman. Kalian harus minta izin dulu sama majikan apakah diizinkan cuti atau tidak. Karena mengingat yang menjaga nenek, kakek yang kita rawat itu ada apa enggak, seperti itu. Di tahun dulu juga seperti itu teman-teman. Kalau kita mau cuti boleh atau tidak, seperti itu. Nah kalau udah diizinkan sama majikan berarti oke ya, kalian boleh pulang cuti ke Indonesia. Tapi kalau majikan kalian itu tidak mengizinkan, maka juga nggak bisa cuti teman-teman, seperti itu. Nah oke, lanjut. Kalau kalian udah dapet izin dari majikan boleh cuti misalkan, persyaratan selanjutnya adalah re-entry, yang artinya itu surat keterangan dari imigrasi bahwa kalian itu boleh keluar masuk Indonesia Taiwan, seperti itu. Dan surat itu pastinya nggak boleh hilang karena bukti buat perjalanan kalian nanti. Gimana caranya membuat re-entry ini? Pastinya dibantu oleh agensi ya teman-teman. Kalian minta bantuan aja sama agensi kalian. Kalau kalian mau ngurus sendiri pastinya ribet lah ya, jadi minta bantuan aja sama agensi kalian. Nah untuk biaya gimana nih masalah biaya? Oke guys, jadi sebelum kita membahas mengenai biaya, aku mau kasih tahu dulu, setelah kalian cuti pastinya kalian itu pasti balik lagi ke Taiwan. Nah ini kayak gimana sih karantinanya? Oke, jadi buat PMI yang pulang ke Indonesia, karantina itu gratis teman-teman, dibiayai pemerintah. Tapi kalau kembali lagi ke Taiwan, itu karantina gimana? Karantina 14 hari teman-teman. Dan biaya karantina ini ditanggung sendiri, tidak ditanggung oleh pemerintah. Mau pulang, yang ingin cuti, itu adalah keinginan kita, kemauan kita. Jadi otomatis
apapun biayanya itu yang nanggung adalah PMI sendiri teman-teman. Itu bukan tanggung jawab majikan dan juga bukan tanggung jawab pemerintah. Jadi otomatis bayar sendiri. Nah misalkan kalian itu udah kerja di satu majikan yang 5 tahun, kalian bisa lah ya nego sama majikan, bos aku mau cuti. Oke boleh. Terus kalian pasti musyawarah dulu. Kalau cuti di karantina 10 hari di Indonesia, di karantina 14 hari di Taiwan, pastinya udah memakan waktu hampir 1 bulan lah ya. Jadi mungkin kalian bisa minta cuti 2 bulan. Gimana majikan kalian setuju apa enggak? Kalau setuju, coba kalian ngomong sama majikan, karena kalian itu udah bekerja di Taiwan udah lama banget, jadi juga ingin cuti jenguk keluarga. Gimana kalau misalkan minta keringanan tiket seperti itu, dan biaya karantina pastinya ini adalah PMI-nya sendiri yang membayar gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian minta negosiasi majikan, berani bilang parowan sama majikan, atau bahkan majikan yang banyak duit, majikan yang royal, nggak pelit gitu ya, majikan mau meringankan TKI-nya, itu ya alhamdulillah teman-teman. Tapi yang jelas ini bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab majikan, ini adalah PMI-nya sendiri yang mau pulang, PMI-nya sendiri yang mau cuti. Jadi otomatis PMI-nya yang mengeluarkan biayanya teman-teman. Kalau dihitung-hitung ya, biaya tiket itu antara 10.000 ke atas PP pulang pergi. Terus biaya karantina 1 harinya itu berapa? Misalkan aja 1.000 lebih gitu. Jadi kalau 14 hari itu 14.000, dan ini kita hitung ini banget loh ya, 1 hari itu 1.000. Kalau 1 harinya itu 1.000 lebih, itu udah berapa? Jadi sebelum kalian cuti, sebelum kalian memutuskan untuk pulang ke Indonesia, kalian pikir-pikir dulu teman-teman. Nah masalah ini sama seperti aku teman-teman ya, ini aku ceritakan ke teman-teman semua. Tadinya aku mau pulang ke Indonesia. Nah teman-teman, jadi ini pengalaman aku sendiri ya. Di tahun 2022 itu aku minta pulang ke Indonesia, dan itu udah pulang lepas, aku nggak mau balik lagi ke Taiwan. Tapi karena mengingat cari TKW itu sulit banget, jadi bos aku itu menginginkan aku tetap stay di Taiwan, menjaga nenek sampai nenek itu nggak ada. Tapi aku nggak bisa karena aku udah lama banget nggak pulang ke Indonesia. Akhirnya bos aku menyarankan untuk cuti. Tapi aku pikir-pikir capek banget cuti itu ya, karena di karantina 10 hari, terus di rumah cuma 1 bulan. Terus udah gitu udah makan hatinya itu sedih. Kita mau pergi, kita mau berangkat lagi ke Taiwan itu pasti hujan tangis teman-teman. Pasti sedihnya itu banget gitu loh. Jadi aku udah ngerasain itu capek banget, karena dulu udah pernah cuti. Habis itu di karantina lagi 14 hari tuh kayak capek banget aku ngebayanginnya seperti itu. Jadi aku memutuskan untuk aku nggak mau cuti, aku juga nggak mau balik lagi ke Taiwan, aku mau pulang lepas seperti itu. Tapi karena majikan aku itu udah tahu kinerja aku kayak gimana gitu ya, majikan aku tuh kayak nggak mau ngelepasin aku, kayak berat banget gitu loh. Sementara aku udah bertahun-tahun nggak pulang ke Indonesia, majikan itu ngerti banget. Jadi akhirnya aku bilang sama majikan seperti ini, kamu pikir-pikir aja ya bos, walaupun kamu yang bayar biayanya, karantina itu udah berapa duit, bayar tiket itu udah berapa duit, belum nanti kalau aku sampai di sini cuma 1 bulan 2 bulan, nenek yang aku rawat udah nggak ada, itu kan kasihan juga majikan. Aku bilang gitu sama majikan. Nah aku bilang gitu, majikan malah kasih negosiasi sama aku yang kayak gini, oke deh Anita, kamu jangan pulang, kamu juga jangan cuti, biaya berapa yang kamu inginkan aku akan bayar, aku akan kasih cash buat kirim ke rumah. Nah aku juga kaget kan, aku kaget banget. Masa sih, aku bilang gitu. Jadi majikan itu mau ganti uang karantina sama tiket aku dengan uang mau dikasihkan sama aku. Enggak itu aja guys, karena kalau ngambil TKI dari Indonesia itu mahal banget kan sekarang, 60.000 NT lebih. Udah mahal banget, nunggunya lama. Jadi majikan aku itu ngasih negosiasi sama aku, uang 60.000 lebih NT ini aku kasihkan ke kamu, aku tambah uang karantina sama uang tiket asalkan kamu nggak pulang ke Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Akhirnya dikasih negosiasi sama majikan seperti itu. Ya udah, aku jadi nggak ingin cuti, nggak ingin pulang. Kasih uang segitu banyaknya kan alhamdulillah banget gitu loh teman-teman. Tips ini siapa tahu ya majikan kalian bisa menerima, bisa dinegosiasi kayak gini. Coba deh kalian bilang sama majikan, kalian ngobrol sama majikan, siapa tahu kalian nggak usah capek-capek cuti tapi diganti dengan uang. Siapa tahu pengalaman aku ini bisa sama seperti kalian. Jadi untuk cuti kalau saat ini 1 bulan itu kurang lah ya. Jadi kalau cuti itu 2 bulan, karena untuk ketemu keluarga itu 1 bulan, untuk waktu karantina itu kurang lebih juga 1 bulan teman-teman. Jadi sekian banyak yang aku bicarakan ini mungkin teman-teman paham. Jadi untuk cuti teman-teman harus pikir-pikir lagi lah ya, apalagi kalau kita itu naik pesawat pulang pergi ke luar negeri gitu ya, itu juga resiko penyebarannya virus kayak gimana, takutnya nanti sampai ke Taiwan ada yang positif, ini malah berbahaya teman-teman. Nah jadi di sini teman-teman, misalkan kalian udah cuti bayar sendiri karantina
karantina bayar sendiri, tiket pesawat bayar sendiri. Belum nanti kalau terkena COVID-19, itu biayanya juga sendiri teman-teman. Dan sedangkan yang positif COVID-19 setelah tiba di Taiwan itu juga biaya sendiri, dan itu mahal banget teman-teman. Itu mahal banget, aku udah tanya langsung. Jadi kalau mau cuti teman-teman pikir-pikir dulu ya teman-teman, dan jangan sampai setelah tiba ke Taiwan kalian positif sedangkan gejalanya itu tidak kelihatan teman-teman. Ya seperti itu ya. Jadi kalian negosiasi aja lah dulu sama majikan, siapa tahu dikasih keringanan atau malah dikasih bonus seperti itu. Nah oke teman-teman, itu tadi ya masalah cuti. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian ingin sharing, silahkan aja tulis di kolom komentar. Mungkin aku kelupaan tidak membahas apa gitu ya, jadi teman-teman bisa tanyakan langsung ke aku. Silahkan aja tulis kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel Anita Anggraini. Dan yang belum gabung ke channel Anita Anggraini, buruan gabung ya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Nah sebelum aku tutup ini, sekali lagi aku ucapkan selamat tahun baru di 2022. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin.